السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menghadirkan dan meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takut kepadanya, sehingga lisan ini tidak mampu berdusta karena takut kepadanya, sehingga mata ini tidak berani melihat kepada sesuatu yang haram karena takut kepadanya, sehingga tangan ini tidak berani mengambil milik orang lain karena takut kepadanya, sehingga anggota tubuh ini tunduk patuh kepadanya karena benar-benar merasakan kehadirannya di dalam setiap waktunya. Salawat serta salam kita junjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana sebenar-benarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makna yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali pada ayat yang kami bacakan pada permulaan khutbah tadi. Beliau menafsirkan makna ittaqullah dengan kalimat takutlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ikhsyallah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut kepadanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Imam Al-Ghazali menafsirkan makna hari esok itu adalah hari kiamat. Apa yang telah engkau buat untuk hari kiamatmu, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari akhiratmu, apa yang telah engkau buat amalnya, yakni berbuat kebaikan, berbuat amalan, berbuat berbagai macam ibadah sebagai bentuk wujud daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan di hari kiamat kelak. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan, baik itu pekerjaan yang baik ataupun pekerjaan yang buruk. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk menghadirkan rasa takut itu, karena rasa takut itulah yang mendampingi setiap kegiatan kita sehari-harinya. Rasa takut itulah yang senantiasa mengawasi segala amal yang kita perbuat setiap harinya. Sebagaimana Imam Abul Faqih Al-Laythi menyampaikan, rasa takut itu jika kita melihat di dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatannya. Ala salasi maratib, ada 3 tingkatannya. Yang pertama di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat al-khawf, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya setan itu
menakut-nakutimu beserta teman-temannya. Tugasnya setan itu adalah untuk menakut-nakutimu. Lalu apa pesan Allah? Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, adapun haruslah bagi kalian takut hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, apabila benar iman kalian kepadaku. Maka martabat yang pertama, derajat orang yang takut pertama kepada Allah, yaitu berdasarkan keimanannya. Adapun derajat yang kedua disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq. Derajat yang kedua itu adalah yang menghadirkan rasa takut kepada Allah berdasarkan ilmu pengetahuannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat Fatir, "Innama yakhsyallaha", sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran apabila disebutkan kalimat innama, itu mengartikan bahwasanya hanya orang-orang seperti itu yang benar-benar takut, menunjukkan pembatasan terhadap sesuatu yang lainnya. Yang benar-benar takut kepada Allah adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang menghadirkan rasa takut kepada Allah derajat yang lebih tinggi adalah yang takut kepada Allah karena ia memiliki pengetahuan tentang Allah. Adapun derajat yang lebih tinggi disebutkan dengan derajat haibah. Disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq. Derajat haibah ini adalah derajatnya orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Orang-orang yang sudah mengenal siapa yang dia sujudkan setiap harinya. Derajat orang-orang yang sudah mengenal kepada siapa dia berdoa setiap harinya. Derajat orang-orang yang sudah mengenal kepada siapa dia berharap setiap harinya. Untuk apa dia taat setiap harinya? Dia begitu mengenal zat yang agung tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menghadirkan rasa takut ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran dengan sebutan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya daripada siksaan yang pedih di hari kiamat kelak. Orang-orang yang sudah lebih dahulu takut sebelum membuat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah terus setiap harinya kita tingkatkan rasa takut ini. Perlulah bagi kita untuk membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para aulia, bagaimana setiap harinya mereka menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut itulah yang mendampingi dan mengawasi setiap amal perbuatan kita setiap harinya. Imam Abul Faqih Al-Laits, beliau menyebutkan bahwasanya apabila benar salah seorang dari kalian takut kepada Allah, maka setidaknya akan tampak dari anggota tubuhnya. Lisannya, sebut Imam Abul Faqih Al-Laits, tidak mungkin berdusta. Fayamna'uhu minal kadhib wal ghaibah wan namimah. Lisannya tidak mungkin menyebut sesuatu yang dusta. Lisannya tidak mungkin menyebabkan orang lain teradu domba. Lisannya tidak mungkin membuat fitnah. Justru lisannya dia pergunakan untuk berkata-kata yang baik, menyebut-nyebut yang baik, berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, melantunkan ayat suci Al-Quran, berkata yang benar. Itu tanda-tanda seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Imam Abdul Faqih Al-Laits, apabila benar rasa takut itu ada di dalam hatimu, maka perhatikanlah hatinya. Fayakhruju minhul adawah wal hasad. Tidak mungkin di dalam hatinya itu ada kebencian, permusuhan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hasad, dan tidak mungkin ada di dalam hati seorang yang beriman takut kepada Allah iri dengki kepada saudaranya yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan segala amal kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam Abul Faqih Al-Laits,
Tidak mungkin seseorang itu mengaku takut kepada Allah kecuali pandangannya, matanya melihat kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tidak mungkin dia memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin matanya tersebut terobsesi pada dunia, wala ila dunya birraghbah. Tidak mungkin matanya terobsesi terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mala'a 'ainaihi minal haram." Siapa yang mengisi matanya dengan pandangan-pandangan yang haram, mala'allahu ta'ala yaumal qiyamah 'ainaihi minan nar. Allah akan isi pandangannya di hari kiamat kelak dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Batnuhu, kata Imam Abul Faqih Al-Lais, orang yang benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memasukkan sesuatu ke dalam perutnya walau sesuap pun daripada yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza waqa'at luqmatun fi batni ibni Adam." Apabila salah seorang anak Adam, salah seorang umat manusia memasukkan satu suap saja minal haram, daripada yang haram ke dalam perutnya, la'anahu kullu malakin fil ardi was samai ma damat tilkal luqmah fi batnih. Maka seluruh malaikat yang ada di bumi dan di langit melaknatnya selama suapan tersebut ada di dalam perut hamba tersebut. Wa in mata ala tilkal halah. Adapun apabila dia mati sedangkan suapan tersebut masih ada di dalam perutnya, fa ma'wahu jahannam, maka tempatnya adalah jahannam. Yaduhu, kata Imam Abul Faqih Al-Lais, orang yang benar takut kepada Allah, tangannya tidak mungkin menyakiti orang lain. Tangannya tidak mungkin mengambil milik orang lain. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul Islam afdal?" Islam yang bagaimana yang baik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang yang mampu menjaga muslim, orang yang mampu menjaga orang-orang Islam dari kejahatan lisan dan tangannya. Artinya lisan dan tangannya tidak menyakiti orang-orang Islam. Qadamuhu, kata Imam Abul Faqih Al-Lais, kakinya tidak mungkin dia langkahkan kepada sesuatu yang haram. Kakinya tidak mungkin dia gerakkan ke tempat-tempat maksiat. Kakinya tidak mungkin berjalan kepada tempat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kakinya dia langkahkan ke masjid Allah. Justru kakinya dia mendekat kepada para ulama dan salihin. Justru kakinya dia langkahkan untuk mencari nafkah kepada keluarganya dengan cara yang baik. Justru kakinya dia langkahkan untuk setiap harinya mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Imam Abul Faqih Al-Lais, apabila benar rasa takut itu berada di dalam hatimu, maka ketaatanmu, amalmu, perbuatanmu semuanya khalisatun liwajhillah. Semuanya itu benar-benar mengharapkan ridha Allah. Segala amal perbuatan itu benar-benar untuk Allah. Segala kebaikan itu benar-benar dipersembahkan hanya untuk Rabbnya Azza wa Jalla. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang senang berbuat baik. Di antaranya Allah taala menyebutkan karakter atau sifatnya, alladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang yang senang berbuat baik adalah orang-orang yang senang berinfak. Ma atau, dari apa-apa yang sudah mereka biasakan mereka infakkan. Ada dua kalimat yang begitu harus kita perhatikan, bahwa orang-orang yang benar-benar hendak berbuat baik itu adalah orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang membiasakan dirinya untuk berinfak. Suatu ketika mendengar firman Allah ini, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
pada ayat tersebut kalimat orang-orang yang senang berinfak itu hatinya takut. Wa qulubuhum wajilah. Hatinya itu takut padahal mereka itu berinfak. Apakah itu karena seseorang tersebut pernah mencuri? Apakah dia takut karena dia pernah berzina? Apakah dia takut karena dia pernah meminum minuman khamar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak wahai Sayyidah Aisyah, tidak wahai Ummul Mukminin. Justru yang mampu menghadirkan rasa takut itu bukanlah orang-orang yang senang mencuri, mengambil hak orang lain. Yang takut kepada Allah itu bukanlah orang-orang yang senang berzina. Yang takut kepada Allah itu bukanlah orang-orang yang senang meminum minuman khamar. Yang takut kepada Allah itu bukanlah orang yang senang bermaksiat. Justru yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang yasum, yang senang berpuasa. Wa yusalli, dia senang untuk salat. Wa yatasaddaq, dia senang untuk berinfak. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam setiap harinya meluangkan waktunya dari segala aktivitasnya untuk merenungi berbagai kesalahan atau kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menangis terisak-isak. Dia menangis terisak-isak setiap harinya, sehingga malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah datang untuk menemui Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah. Dia bahkan sudah dijuluki kekasih Allah, padahal dia adalah orang yang senantiasa terisak-isak menangis atas segala kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetaplah kekasih Allah. Sudah dijuluki kekasih Allah. Malaikat Jibril pun mendatanginya. Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah. Al-Jabbar yuqri'ukas salam. Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, menyampaikan salam kepadamu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun terdiam dan senang dengan ucapan salam tersebut. Lalu malaikat Jibril bertanya, hal ra'aitu khalilan yakhafu khaliluh. Aku tidak pernah melihat seorang kekasih yang begitu takut pada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar pernyataan tersebut, Khalilullah Ibrahim alaihi salam menjawab, wahai malaikat Jibril, idza dzakartu khati'ati wa fakkartu fi 'uqubatihi nasitu khullati. Wahai malaikat Jibril, apabila aku melihat segala kekuranganku pada Allah, apabila aku mengingat segala kesalahanku pada Allah, dan aku memikirkan apa akibat dan hukumannya, aku pun lupa kalau aku ini seorang kekasih Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan jemaah sekalian. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.